teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua selalu tabah dengan adanya pandemi COVID-19. Dan kita semua mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang sistem ekonomi Islam dan berbagai macam sistem ekonomi. Nah, setelah menyimak video ini, teman-teman sekalian semoga dapat menjelaskan apa sih sistem ekonomi Islam itu dan apa sih macam-macamnya. Silahkan menyimak dan selamat belajar. Ladies and gentlemen, Sistem ekonomi Islam dan berbagai macam sistem ekonomi. Sebelum kita mengetahui sistem ekonomi Islam, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih sistem ekonomi itu. Nah, sistem ekonomi adalah sebuah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat lembaga dalam suatu tatanan kehidupan. Ini menurut Dumairi. Sedangkan menurut Sheridan, sistem ekonomi adalah cara manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Nah, menurut dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi adalah sebuah cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau tujuan bersama. Macam-macam sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu dibagi menjadi bermacam-macam. Mulai dari sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, maksudnya itu, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam adalah Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi Islam ada Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Turki, Indonesia, Bahrain, dan Pakistan. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam ada tauhid. Yang dimaksud tauhid ini adalah keesahan Tuhan, merupakan fondasi ajaran Islam. Artinya, apapun yang ada di alam semesta dicipta dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dan bisnis juga akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah adil atau keadilan. Dalam Islam, adil artinya tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasinya dari nilai ini, pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi apabila itu merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Nah, fungsi Rasul adalah menjadi contoh terbaik yang harus diteladani manusia agar selamat dunia dan di akhirat. Nah, untuk itu pada sistem ekonomi Islam harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi bisnis pada khususnya, seperti perilaku sidik, maksudnya jujur dan benar, amanah, tanggung jawab, dan kredibilitas, fatonah, cerdik, bijaksana, dan intelektual, tablik, seperti komunikatif, keterbukaan, dan pemasaran. Yang keempat, khilafah atau pemerintah. Dalam sistem ekonomi, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tapi penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM. Yang kelima, ma'ad, maksudnya hasil. Ma'ad di sini diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasinya diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa motivasi seorang pebisnis adalah mendapat laba dunia dan akhirat. Ciri-ciri sistem ekonomi ada akidah, syariah, akhlak. Nah, akidah di sini sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi, dan akhlak sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.
Kelebihan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menjunjung kebutuhan individu. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam, kebebasan manusia sangat dihormati. Namun, kebebasan itu ada batasnya. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam, mengakui kepemilikan individual, bahkan juga mengakui kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Tetapi, kepemilikan tersebut sifatnya tidak absolut tetapi relatif. Maksudnya kepemilikan tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka, tetapi adalah amanat dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, jaminan sosial. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu sesuai dengan surat At-Taubah ayat 6. Seperti manfaat dari sumber daya alam harus dinikmati semua makhluk Allah, diatur dalam surat Al-An'am ayat 36, Ar-Rahman ayat 11, dan kehidupan fakir miskin harus diperhatikan, seperti dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 19. Yang keempat, distribusi kekayaan. Nah, dalam sistem ekonomi Islam melarang dan mencegah terjadinya akumulasi dan sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Nah, dalam sistem ini Islam benar-benar melarang kalau distribusi kekayaan itu hanya menumpuk pada satu orang. Yang kelima, larangan menumpuk kekayaan. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan tidak boleh menumpuk. Apabila mendapatkan kekayaan atau harta yang berlebih, maka harus menyumbangkannya seperti untuk zakat, sedekah, infak. Yang keenam, kesejahteraan individu dan masyarakat tercapai. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan individu, baik individu maupun masyarakat tercapai. Setelah kita mengetahui tentang sistem ekonomi Islam, selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba yang kompetitif. Maksudnya, sistem ini tuh dicirikan di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, sistem ini tuh disebut juga sebagai sistem ekonomi pasar. Tokoh pemikiran dari sistem ekonomi kapitalis yaitu Adam Smith. Dan dasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah World of Nation. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis yaitu ada satu, kebebasan memiliki harta oleh perorangan. Nah, dalam teori ini menjadi landasan bangunan yang menjadi prinsip bahwa individu menjadi pemilik satu-satunya apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa. Ia berhak memonopoli semua alat produksi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan. Nah, di dalam sistem ekonomi ini, setiap individu berhak mendirikan, mengelola perusahaan yang diinginkan, dan juga berhak memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi negara tidak boleh ikut campur. Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme ada Hong Kong, Singapura, Swiss, dan Kanada. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kenapa? Ya karena diberi kebebasan untuk mendirikan, mengelola perusahaan yang diinginkan. Jadinya itu manusianya itu banyak memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. Yang ketiga, memotivasi untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas dan kualitas produksi. Nah, dalam sistem ekonomi pasar di mana ada produksi barang yang bagus, maka barang-barang lainnya akan menjadi bagus, karena kalau tidak bagus maka tidak akan terjual, karena di sistem itu tuh terjadi persaingan bebas. Jadi semuanya itu akan melakukan memperbaiki kualitas dan kuantitas untuk barangnya agar barang itu dapat laku di pasaran. Kelemahan dari sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat. Nah, di dalam ekonomi kapitalisme, distribusi kekayaan tidak merata, yaitu kekayaan hanya dinikmati pada golongan tertentu. Jadi terjadinya ketimpangan ekonomi, yaitu antara orang miskin dan orang kaya. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialisme.
Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Jadi, sistem ini tuh disebut juga jadi sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini memiliki tokoh pendiri. Tokoh pendirinya seperti Karl Marx, St. Simon. Nah, dasar hukum dari sistem ekonomi sosialisme yaitu Das Kapital yang dibuat oleh Karl Marx. Negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialisme ada Norwegia, Denmark, Swiss, Korea Utara, Kuba. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama, kepemilikan harta oleh negara. Maksudnya, seluruh bentuk produktivitas dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Jadi di situ hak individu untuk memiliki harta tidak ada. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Nah, maksudnya di setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing, yang akhirnya di dalam sistem ekonomi sosialis semua kebutuhan manusia dicukupi oleh negara. Yang ketiga, disiplin politik. Nah, di sistem ekonomi untuk mengefektifkan praktek sistem ekonomi diperlukan aturan yang sangat ketat. Setelah kita mempelajari sistem ekonomi sosialisme, sekarang kita akan mengetahui sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Nah, negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran adalah India, Filipina, Malaysia, Indonesia. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi, sistem ekonomi campuran itu gabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Nah, di dalam sistem ekonomi campuran, barang, modal, atau sumber daya yang vital itu seperti air, bumi, tanah. Nah, itu dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Maksudnya, pemerintah itu boleh membuat peraturan atau menetapkan kebijakan yang mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi di negara tersebut. Yang keempat, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Nah, di dalam sistem ekonomi campuran, antara pemerintah dan swasta itu berimbang. Sistem ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, ada kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pengelolaan perekonomian untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang keempat, hak milik individu diakui oleh negara selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Lalu setelah kita mengetahui kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila, kekurangan sistem ekonomi Pancasila adalah 1. Perekonomian cenderung
berjalan kurang efisien, ya karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Yang kedua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat, ya karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. Nah, sistem ini berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Dengan kondisi seperti ini, timbul pertanyaan besar, bagaimana Indonesia mampu melaluinya? Apa yang dimiliki bangsa ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Nah, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta dalam berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Beberapa solusinya, pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung. Yang kedua, penguatan wakaf uang, baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf lingkungan suku, perlu ditingkatkan. BBI perlu bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf, seperti rumah sakit wakaf, khusus korban COVID-19, alat pelindung diri wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf. Pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Nah, manajemen wakaf juga harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Yang keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman Hardul Hasan. Produk ini merupakan salah satu skema atau produk sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Yang kelima, selain dari sektor perbankan syariah dan Hardul Hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena dampak COVID-19 ini dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah atau orang yang berhutang. Yang keenam, pengembangan teknologi finansial syariah, yaitu untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, di samping commercial finance. Termasuk juga pengembangan marketplace yang mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi. Pada akhirnya, jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, sedekah, wakaf, atau CCR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali aggregate demand atau aggregate supply ke kanan, maksudnya dalam kurva demand and supply, diikuti dengan pembangunan pasar daring yang berfokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.